Indonesia bubar adalah frasa yang menakutkan. Frasa tersebut dimuat dalam sebuah novel yang berjudul Ghost Fleet yang ditulis oleh P.W. Singer dan August Cole sebagai ahli strategi dari Amerika, dan novel tersebut diterbitkan pada 2015 dan menggambarkan sebuah skenario perang antara China dan Amerika tahun 2030. Frasa tersebut kemudian dipopulerkan oleh Prabowo Subianto dalam acara di kampus Universitas Indonesia pada 2018 tentang Indonesia bubar tahun 2030. Saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara kalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Pernyataan tersebut tentu saja menuai pro kontra. Apalagi beliau adalah satu-satunya figur terkuat yang dapat mengimbangi, bahkan mengalahkan calon incumbent pada ajang pemilihan presiden tahun ke-2019. Salah satu yang kontra disampaikan oleh Jenderal Ria Mizard Triakudu yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang dikutip dari Kompas TV berikut. Kita ke informasi lain, saudara. Pro kontra pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal Indonesia akan bubar di tahun 2030 terus bergulir. Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu menyatakan pernyataan Prabowo Subianto tidak tepat. Ia meminta segala pendapat hendaknya disampaikan tidak asal bunyi. Ria Mizard menyanggah pernyataan Prabowo Subianto. Menurutnya Indonesia justru akan semakin maju ke depan. Ria Mizard juga menilai rakyat semakin cerdas sehingga bisa membedakan mana fakta dan mana opini. Ia meminta segala pendapat hendaknya disampaikan dengan data. 2030 saya ngerti itu ya. Kalau saya sih masih sampai kiamat Indonesia ada. Sampai kiamat 1000 tahun lagi 1000 tahun lagi Indonesia. 1 juta tahun lagi 1 juta tahun Indonesia ada. Nggak ada itu. Termasuk membangun pesimisme nggak kepada masyarakatnya, Pak? Mengenai pernyataan seperti itu. Begini, rakyat kita ini sekarang udah pintar, udah berpikir ya, yang mana yang benar, mana yang nggak benar. Ada yang membenarkan jelas ada, yang nggak membenarkan jelas juga ada. Ya, kita harus itu demokrasi, berpikir, ngomong aja nggak boleh, boleh dong, asal masuk akal aja ya. Okay. Sementara Jokowi menyindir dengan mengungkapkan bahwa pemimpin harus optimis. Harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Lain lagi tanggapan Profesor Mahfudz MD. Beliau menyatakan, Indonesia bisa saja bubar bahkan sebelum tahun 2030, dengan catatan jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan. Itulah sedikit pro dan kontra soal Indonesia bubar tahun 2030. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika ternyata prediksi tersebut benar terjadi dan Indonesia benar-benar bubar pada tahun 2030? Lalu siapa yang paling dipersalahkan? Jika merujuk pada pernyataan Prabowo Subianto maupun Mahfudz MD, maka yang paling dipersalahkan adalah pemerintah. Karena membiarkan antek-antek asing menguasai sumber daya alam Indonesia, dikuras habis untuk kepentingan asing, serta lemahnya penegakan hukum dan keadilan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, rakyatlah yang paling dipersalahkan, karena telah salah dalam memilih pemimpin yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Sebagian besar rakyat terlalu mudah diperdaya dengan janji-janji muluk, diperdaya dengan sembako. Suaranya dibeli dengan harga yang sangat murah saat memilih pemimpin. Wahai rakyat Indonesia, mumpung Indonesia belum bubar, sadarkan dirimu, lindungi harkat dan martabatmu, jangan mudah diperdaya oleh pencitraan semu. Kalian semua harus cerdik dan pintar demi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Wahai para cerdik pandai,
Para pemimpin umat, mulailah dari hari ini. Jangan menunggu pemilu. Sadarkan umatmu setiap waktu agar nasihatmu selalu diingat sepanjang waktu. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah memirsa tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman lainnya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.